Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelajari lanjutan mengenai dinamika. Jadi Ibu tuliskan di sini dinamika 2. Kemarin kalian sudah menyimak video mengenai macam-macam gaya dan arah vektornya. Sekarang kita bahas mengenai hukum Newton pada dinamika pertemuan kedua ini, ya. Hukum Newton ini ada 3 macam atau 3 pengertian. Hukum 1 Newton, jadi hukum yang pertama itu dikenal dengan hukum kelembaman atau inersia, di mana pada hukum ini menjelaskan posisi suatu benda untuk mempertahankan kondisinya. Jadi kalau dia sudah diam, dia akan diam terus, atau ketika dia sedang bergerak GLB, maka dia akan GLB terus. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalimat panjangnya. Bila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda yang diam akan terus diam. Atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, gitu ya. Jadi ini suatu benda akan mempertahankan posisinya. Jadi kalau diam dia akan diam terus, kalau sedang bergerak GLB maka dia akan bergerak GLB terus. Nah, secara matematis tulisnya seperti ini, sigma F sama dengan 0, di mana F-nya itu gaya. Sigma di sini artinya jumlah. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0. Baik, yang berikutnya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu menjelaskan tentang hubungan antara percepatan dan gaya. Jadi ini membicarakan tentang benda-benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Penjelasannya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, kalau ditulis dengan kalimat memang agak panjang, tapi kalau kita tuliskan secara matematis dengan simbol seperti ini penulisannya. Percepatan yang dihasilkan suatu benda dia berbanding lurus dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa. Tapi persamaan ini yang kita kenal bentuknya seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A. Ini sudah kalian pelajari juga di SMP dulu ya, kelas berapa? Kelas 2 kalau nggak salah. Sigma F sama dengan M kali A, di mana F-nya gaya, M-nya massa, dan A-nya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya kita pakai sama seperti yang kemarin. Kalau di soalnya tidak dituliskan, maka kita pakainya A-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Masanya dalam kilogram satuannya, maka F-nya adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana dengan hukum ketiga Newton? Hukum 3 Newton ini dikenal dengan hukum aksi reaksi. Bunyinya seperti ini. Jika benda pertama mengerjakan gaya atau melakukan aksi pada benda kedua, maka akan timbul gaya reaksi dari benda kedua terhadap benda pertama yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Nah, dituliskannya seperti ini. Gaya aksi sama dengan min gaya reaksi, artinya gaya aksi besarnya sama dengan gaya reaksi namun berlawanan arah. Nah, gaya aksi reaksi ini bekerjanya pada dua benda yang berbeda. Contohnya, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua partikel bermuatan. Nah, gaya listrik itu ya. Nanti kita akan pelajari di kelas 9. Begitu juga dengan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua kutub magnet. Itu juga sama contohnya. Atau gaya gravitasi yang kita rasakan. Jadi gaya tarik bumi terhadap kita dan gaya tarik kita terhadap bumi itu juga sama, gaya aksi reaksi ya. Jadi bekerja pada dua benda yang berbeda, sama besar dan arahnya berlawanan. Seperti itu ya. Itu hukum 1, 2, dan 3. Kali ini kita akan perdalam lagi contoh penerapan hukum 1 Newton. Ingat ya,
Kata kuncinya hukum 1 Newton itu membicarakan mengenai benda dalam keadaan diam atau GLB, tapi seringnya dalam keadaan diam. Dan hubungannya dengan mencari gaya normal, gaya berat, atau gaya gesek nanti ke depannya. Tuh. Nah, ini contoh soal yang pertama. Sebuah benda masanya 2 kg berada di atas lantai licin. Berapa gaya normal yang dirasakan benda tersebut? Nah, sebagaimana pada video yang lalu, gaya normal itu arahnya ke atas. Dia tegak lurus dengan alas ini ya. Tegak lurus dengan alas, ini gaya normal. Nah, nih, kalau ada benda berarti dia ada gaya berat ke bawah. Karena gaya-gaya yang bekerja pada benda ini ada 2, maka sigma F sama dengan 0, gayanya ada 2. Yang ke atas nanti kita ambil positif, yang ke bawah negatif. Berarti N min W, gitu ya. Nih, N ke atas, W-nya ke bawah. W-nya kita pindahkan, jadi tandanya berubah, jadi positif. Nah, sebagaimana dijelaskan di pertemuan yang lalu bahwa W itu adalah M kali G. Nah, masanya di sini 2 kg, G-nya 10. Berarti kita tuliskan 2 kali 10. Nah, hasilnya 20 Newton. Gitu ya. Jadi ini membicarakan tentang benda yang diam dan kalian harus gambar gaya-gaya yang ada pada benda tersebut. Contoh yang kedua. Kalau sekarang bendanya ditekan nih. Sebuah benda yang masanya 4 kg berada di atas lantai dan ditekan dengan gaya 2 Newton. Nah, ada gayanya nih di sini, ada gambar gaya ke bawah. Ya. Yang ditanya masih gaya normal, berarti kita gambar gaya-gayanya. Ada gaya normal dan gaya berat. Oke. Berarti untuk kondisi sekarang, gayanya ada 3. Makanya pas kita tuliskan sigma F sama dengan 0, F-nya ada 3, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif ya. Ini yang ke atas N, yang ke bawah F dan W. Maka kita tuliskan N min W min F. Bu, kalau saya balik min F dulu baru min W boleh? Boleh ya. Ini posisinya tergantung kalian mau mana dulu yang duluan ditulis, tapi yang penting arahnya, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Karena kita cari gaya normal, kita pindahkan 2 komponen yang lain ke kanan. Berarti ini jadi positif, yang ini jadi positif. Karena masanya 4 kg, maka kita tuliskan di sininya M kali G, F-nya 10. M-nya 4, berarti 4 kali 10, ini 40 tambah 10. Jadi gaya normalnya 50. Nah, mudah ya, pokoknya kalian harus gambar gaya-gaya yang ada pada benda itu, gaya apa saja. Arahnya yang ke atas positif, ke bawah negatif, masukkan ke persamaan. Nanti perhitungannya pasti lancar. Contoh berikutnya. Nah, kalau sekarang ditarik nih. Jika diketahui gaya normal, nih ada gaya normal katanya yang dirasakan benda itu 30 Newton. Berarti kita tuliskan gaya normalnya di sini 30 Newton. Benda diperlakukan seperti pada gambar. Nah, ini bendanya ditarik dengan gaya 10 Newton. Apalagi yang belum kita gambar di sini? Ya, betul, ini yang belum kita gambar gaya berat. Berarti gayanya ada 3 ya. Gaya normal, gaya, dan gaya berat. Positif, positif, negatif. Berarti kita tuliskan sigma F sama dengan 0. N-nya positif, F-nya positif, W-nya negatif. Karena kita cari W, kita pindahkan aja W-nya, gaya beratnya ya. Berarti N-nya kita masukkan 30 dan F-nya 10. 30 tambah 10 itu 40, maka W-nya sama dengan 40 Newton. Ini gaya berat, karena di sini ditanya gaya berat, berarti sampai gaya berat. Kalau semisal yang ditanyakan itu massa, karena ada juga yang ditanya massa ya. Kita lanjutkan, berarti W itu kan M kali G, berarti massa itu W dibagi G, gaya berat dibagi G, atau 40 dibagi 10, langsung boleh mengerjakannya ya. 40 bagi 10, 4 kg. Jadi nanti kalau ada massa 2 kg, berarti W-nya 20. Massa 3 kg, berarti W-nya 30. Tinggal dikalikan 10 saja, supaya kalian lebih mudah. Jadi kalian bisa melewati satu langkah yang M kali G-nya ya. Kalau kalian sudah tahu atau ingat, kalau masanya 2 kg, beratnya 20. Kalau masanya 10 kg, berarti beratnya 100 gitu ya, tinggal dikali 10. Satu contoh lagi, ini pada bidang miring. Jika massa balok 4 kg, hitunglah gaya normalnya. Nah,
Kalau bidang miring agak beda sedikit ya, karena dia ada sudut-sudutnya nih. Nanti kita gambar dulu gaya normal. Gaya normalnya enggak lurus vertikal ke atas ya, tapi dia agak miring karena bidangnya juga miring. Dia tegak lurusnya terhadap bidang atau terhadap alas. Sedangkan gaya normalnya, sedangkan gaya beratnya dia vertikal di sini. Sama seperti gambar yang kemarin ya kita jelaskan. Nah, karena dia miring, yang satunya miringnya gini, yang satu lurus ke bawah, maka harus kita searahkan nih. Caranya kita proyeksi gaya beratnya. Berarti sudutnya pindah otomatis ke sini. Bukan pindah, sudut yang ini sama besar dengan sudut ini ya. Sudut sini sama besar. Jadi anggap saja kita pindahkan tulisan sudutnya. Ini sudah kalian pelajari di semester 1 tentang vektor. Kalau ada vektor W yang dekat sudut, maka kita proyeksikan di sini namanya W cos 30 atau W cos theta kalau dulu ya. Berarti yang jauh dengan sudut namanya W sin theta gitu ya. Nah, karena kita mau mencari gaya normal, gaya yang searah dengan gaya normal itu cuman yang ini, 2. Nah, maka yang lainnya kita hilangkan saja dulu penulisannya. Jadi kita pakai yang ini. Jadi dalam kondisi diam, gaya yang bekerjanya itu ada 2. Yang ke atas gaya normal, yang ke bawahnya W cos 30. Jadi seperti ini penulisannya. Kita pindahkan W cosnya jadi positif. Tadi masanya 4 kg, berarti W-nya 40. Cos 30 setengah akar 3. Kita bagi ini sama ini 20. Jadi gaya normalnya 20 akar 3 Newton. Jadi seperti itu pengerjaannya ya. Khusus untuk yang miring. Jadi kita tentukan, ulang gaya-gayanya. Terus lihat gaya-gaya yang searah ke atas atau ke bawah. Yang ke atasnya positif, yang ke bawahnya negatif. Perhitungannya nanti kesananya bisa sendiri ya. Nah, itu saja penjelasan untuk penerapan hukum 1 Newton. Minggu depan kita lanjutkan ke penerapan hukum 2 Newton. Selamat menyimak, silahkan dipahami dan diulangi, lalu kerjakan latihannya supaya semakin lancar dan semakin mantap. Tetap semangat belajar BDR-nya. Terima kasih.